saya akan melakukan praktikum fisika dasar yang berjudul momentum. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu meteran 1 meter, HP yaitu digunakan untuk stopwatch, kelereng, bola pingpong, bola bekel, dan juga lakban. Adapun langkah kerja pada praktikum kali ini yaitu menjatuhkan bola bekel pada ketinggian 100 cm dan mengukur waktu dengan menggunakan stopwatch. Di sini saya mendapatkan ketinggian 62 cm dan juga waktu sebesar 0,76 detik. Pada percobaan kedua, ulangi langkah menggunakan langkah pertama. Di sini saya mendapatkan ketinggian 63 cm dengan waktu 0,78 detik. Pada percobaan ketiga, di sini saya mendapatkan ketinggian 67 cm dan dengan waktu sebesar 0,78 detik. Setelah 3 kali percobaan, lakukan percobaan kedua dengan ketinggian 50 cm. Di sini saya mendapatkan ketinggian yaitu sebesar 32 cm dengan waktu 0,40 detik. Lakukan percobaan sebanyak 3 kali. Pada percobaan kedua saya mendapatkan ketinggian 36 cm dengan waktu 0,43 detik. Pada pengulangan ketiga, di sini saya mendapatkan ketinggian 35 cm dengan waktu 0,42 detik. Selanjutnya, mengubah bola dengan bola pingpong. Jatuhkan bola pingpong pada ketinggian 100 cm. Pada bola pingpong didapatkan hasil ketinggian yaitu 67 cm dengan waktu 0,63 detik. Lakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Pada percobaan kedua didapat ketinggian sebesar 69 cm dengan waktu 0,65 detik. Pada pengulangan ketiga didapatkan ketinggian sebesar 68 cm dengan waktu 0,65 detik. Setelah mengulang sebanyak 3 kali, lakukan percobaan kedua dengan ketinggian 50 cm dengan menggunakan bola pingpong. Di sini pada ketinggian dijatuhkan bola pingpong pada ketinggian 50 cm didapat ketinggian pantulan 36 cm dengan waktu 0,35 detik. Pengulangan kedua pada ketinggian 50 cm didapatkan ketinggian sebesar 35 cm dengan waktu sebesar 0,34 detik. Pada pengulangan ketiga di sini saya mendapatkan ketinggian 35 cm pada pengulangan ketiga dan dengan waktu 0,34 detik. Selanjutnya, dengan menggunakan
bola atau menggunakan kelereng. Lakukan percobaan yang sama, yaitu dijatuhkan pada ketinggian 100 cm dan hitung waktunya. Pada kelereng didapatkan nilai sebesar 53 cm dengan waktu 0,63 detik. Pada pengulangan kedua didapatkan ketinggian 51 cm dan juga waktu sebesar 0,68 detik. Pada percobaan ketiga didapatkan ketinggian sebesar 52 cm dengan kecepatan 0,65 detik. Setelah 3 kali pengulangan, ubah ketinggian jatuh kelereng, yaitu pada ketinggian 50 cm. Di sini saya pada saat menjatuhkan dari jarak 50 cm didapatkan ketinggian 27 cm dengan waktu 0,36 detik. Lakukan pengulangan kedua pada ketinggian sama, yaitu 50 cm. Di sini saya mendapatkan ketinggian 30 cm dengan waktu 0,39 detik. Pada pengulangan ketiga didapatkan ketinggian 30 cm dengan waktu 0,40 detik. Pada percobaan kali ini saya dapat menampilkan atau melampirkan tabel pengamatan yang saya buat pada tabel pengamatan 6.1. Di sini saya memulai dengan ketinggian mula-mula 100 cm menggunakan bola pingpong. Pada ketinggian mula-mula 100 meter didapatkan ketinggian pantul bola berturut-turut, yaitu 67, 69, 68 cm dan waktu dengan waktu berturut-turut pula, yaitu 0,63 detik, 0,65 detik, 0,65 detik. Dan juga saya dapat menghitung dari hasil percobaan kali ini, yaitu mendapatkan nilai koefisien restitusi. Dan juga saya menghitung ralat masing-masing ralat, dari mulai ralat ketinggian pantul, ralat waktu, dan koefisien restitusi. Pada ralat ketinggian pantul didapatkan ralat mutlak 0,57, ralat nisbi 0,008% dan juga ralat ketelitian 99,992% pada ketinggian pantul. Yang kedua, ralat waktu. Di sini saya mendapatkan ralat waktu, yaitu ralat mutlak sebesar 0,007 dan ralat nisbi sebesar 0,01%, ralat dan ketelitian yang sebesar 99,9%. Yang ketiga yaitu ralat koefisien. Di sini saya mendapatkan hasil perhitungan dari ralat koefisien, yaitu ralat mutlaknya sebesar 0,004, ralat nisbinya sebesar 0,005% dan ketelitiannya yaitu 99,995%. Selanjutnya yaitu tabel pengamatan 6.2. Pada tabel pengamatan 6.2 masih menggunakan bola pingpong, akan tetapi ketinggian mula-mula kita ganti menjadi 50 cm. Pada ketinggian mula-mula 50 cm didapatkan pula ketinggian pantul pada bola pingpong, yaitu 36 cm, 35 cm, dan 35 cm. Dan juga didapatkan waktu sebesar 0,33 detik, 0,34 detik, dan 0,34 detik.
Didapatkan pula hasil perhitungan koefisien restitusi sebesar 0,84, 0,83, dan 0,83. Pada tabel pengamatan 6.2 didapatkan ralat yang sudah saya hitung, yaitu ralat ketinggian pantul. Pada ralat ketinggian pantul didapatkan ralat mutlak sebesar 0,62, ralat nisbi 0,17%, dan ketelitiannya yaitu 99,83%. Dan waktu ralat pada waktu yaitu ralat mutlak sebesar 0,04, ralat nisbi sebesar 0,011%, dan ketelitiannya yaitu 99,98%. Adapun ralat pada koefisien restitusi sebesar ralat mutlaknya yaitu sebesar 0,004, ralat nisbinya sebesar 0,004%, dan ketelitiannya yaitu 99,996%. Selanjutnya didapatkan nilai pada tabel pengamatan 6.3 yaitu ketinggian mula 100 cm. Di sini saya mengubah dengan menggunakan bola bekel. Yang pertama yang menggunakan ketinggian mula 100 cm, yang didapatkan ketinggian pantul berturut-turut sebesar 62 cm, 63 cm, 67 cm. Dan dapat didapatkan nilai waktu sebesar 0,76 detik, 0,78 detik, dan 0,78 detik pada percobaan ketiga. Di sini saya sudah menghitung nilai koefisien restitusi dan didapatkan nilai sebesar 0,78 pada percobaan pertama, pada percobaan kedua 0,79, dan pada percobaan ketiga sebesar 0,81. Pada tabel ini didapatkan nilai ralat pada ketinggian pantul yaitu ralat mutlaknya sebesar 1,51, ralat nisbi 0,23%, ketelitian 99,77%, dan ralat pada waktu yang dimulai ralat mutlak sebesar 0,007, ralat nisbi 0,009%, dan ketelitiannya yaitu 99,991%. Pada ralat koefisien restitusi didapatkan nilai ralat mutlaknya sebesar 0,009, ralat nisbi 0,011%, dan ketelitiannya yaitu 99,989%. Dan pada tabel pengamatan 6.4 di sini saya mengubah ketinggian mula-mula 50 cm dan tetap menggunakan bola bekel. Pada ketinggian mula-mula 50 cm, ketinggian pantul yang didapatkan yaitu sebesar 32 cm, 36 cm, dan 35 cm. Dan waktu yang didapatkan pada percobaan ini yaitu sebesar 0,40 detik, 0,43 detik, dan 0,42 detik. Pada koefisien restitusi yang sudah saya hitung didapatkan nilai 0,8, 0,84, 0,83. Dan pada tabel ini didapatkan ralat ketinggian pantul yaitu ralat mutlaknya sebesar 1,2, ralat nisbi 0,35%, dan ketelitiannya yaitu 99,65%. Pada ralat pada waktu yaitu ralat mutlaknya sebesar 0,009, ralat nisbi sebesar 0,02%, dan ketelitiannya yaitu 99,98%. Pada ralat koefisien restitusi didapatkan ralat mutlaknya yaitu 0,012, ralat nisbinya 0,014%, dan ketelitiannya yaitu 99,986%. Selanjutnya saya akan membacakan hasil dari tabel pengamatan 6.5. Di sini saya memulai dengan ketinggian mula-mula 100 cm dan mengganti bola menggunakan bola kelereng. Pada kelereng dengan ketinggian mula-mula 100 cm, ketinggian pantul yang diperoleh yaitu 53 cm, 51 cm, dan 52 cm. Dengan waktu 0,65 detik pada percobaan pertama, percobaan kedua 0,68 detik, dan percobaan ketiga 0,63 detik. Pada koefisien restitusi yang saya hitung didapatkan nilai 0,73, 0,71, dan juga 0,72.
pada ralat ketinggian pantul. Di sini saya mendapatkan nilai ralat mutlaknya yaitu 0,57, ralat Nisbi 0,01% dan ketelitiannya yaitu 99,9%. Dan pada ralat pada waktu didapatkan nilai ralat mutlak sebesar 0,14 dan ralat Nisbi sebesar 0,21, ketelitiannya yaitu 99,79%. Dan pada ralat koefisien restitusi didapatkan nilai ralat mutlaknya yaitu sebesar 0,06 dan pada ralat Nisbi sebesar 0,008%, ketelitiannya yaitu 99,992%. Tabel pengamatan yang terakhir yaitu tabel pengamatan 6.6 dengan ketinggian mula-mula 50 cm dan menggunakan bola kelereng. Pada ketinggian mula-mula 50 cm didapatkan ketinggian pantul sebesar 27 cm, percobaan kedua 30 cm dan percobaan ketiga 31 cm. Dan waktu yang didapatkan sebesar 0,36 detik, percobaan kedua 0,39 detik dan percobaan ketiga 0,40 detik. Didapatkan koefisien dan juga didapatkan nilai koefisien restitusi yang sudah saya hitung yaitu 0,73, 0,77 dan 0,78. Di sini saya juga menghitung ralat dari ketinggian pantul yaitu ralat mutlak 1,2 dan ralat Nisbi 0,04% dan juga ketelitiannya yaitu 99,96%. Dan pada ralat waktu didapatkan ralat mutlak sebesar 0,12, ralat Nisbi 0,31% dan ketelitiannya yaitu 99,69%. Dan yang terakhir yaitu ralat koefisien restitusi. Nilai ralat mutlaknya yaitu sebesar 0,015, ralat Nisbinya 0,019% dan ketelitiannya yaitu sebesar 99,981%. Selanjutnya, di sini saya akan melampirkan hasil perhitungan yang saya lakukan guna mengisi tabel pengamatan pada praktikum kali ini, dari mulai ralat dan juga koefisien restitusinya. Selanjutnya, saya akan membacakan jawaban saya mengenai pertanyaan dari modul. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu apa saja besaran yang mempengaruhi koefisien restitusi suatu bola yang dipantulkan, yaitu besaran yang mempengaruhinya ketinggian awal bola dan ketinggian akhir bola setelah dipantulkan. Dan pertanyaan ketujuh yaitu bagaimana hubungan besaran yang mempengaruhi koefisien restitusi dengan teori momentum. Semakin besar ketinggian awal suatu bola, maka akan menghasilkan kecepatan bola yang bertambah, dan juga semakin besar koefisien restitusinya. Dan dapat disimpulkan hubungan antara ketinggian awal benda berbanding lurus dengan koefisien restitusinya. Rumus dari koefisien yaitu E sama dengan akar dari H2 per H1, di mana H2 yaitu ketinggian akhir bola dan H1 yaitu ketinggian awal bola. Soal selanjutnya yaitu kesimpulan mengenai praktikum percobaan momentum kali ini. Dari percobaan kali ini dapat diketahui bahwasannya ketinggian awal dan ketinggian akhir bola lah yang dapat mempengaruhi nilai koefisien restitusinya. Pertanyaan selanjutnya, jika ketinggian mula-mula sebelum pada bola pingpong dijatuhkan lebih tinggi dari tabel 6.1, bagaimana ketinggian pantul dari koefisien restitusinya? Jika ketinggian awal ditinggikan atau ditambahkan, maka ketinggian pantul dan juga koefisien restitusinya akan bertambah besar pula, karena sudah disimpulkan bahwasannya ketinggian awal bola berbanding lurus dengan ketinggian pantul dan koefisien restitusinya. Dan pertanyaan terakhir yaitu analisis urutan ketinggian pantul dari benda kelereng, bola karet, bola bekel, pingpong dan
Ketinggian pantulan juga dipengaruhi oleh massa, maka benda yang memiliki daya pantul dari kecil ke tinggi yaitu bola bekel, bola karet, kelereng, bola pingpong. Semakin berat maka semakin rendah daya pantulnya. Baiklah, sekian video praktikum dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.